Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Shalawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la yahzunna illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, terus kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mampu bagi kita untuk menghitungnya. Dan Allah kembali memudahkan kita untuk dapat hadir pada majelis online ini. Semoga Allah berikan kepada kita tambahan pemahaman terkait dengan ilmu agama. Karena sebab hadirnya kita menuntut ilmu, belajar bahasa Arab di majelis online ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah, malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-113 pada majelis online bahasa Arab untuk pemula angkatan yang pertama. Alhamdulillah, telah banyak materi yang kita dapatkan, maka kami dari panitia mendoakan seluruh peserta di sini agar Allah berikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah jadikan antum sebagai pribadi thalabul ilmi yang istiqomah insyaallah belajar bahasa Arab dengan pemahaman yang benar, sehingga amal belajar bahasa Arab ini bisa menghasilkan amal yang bermanfaat, bisa menghasilkan amal soleh yang menjadikan pribadi antum lebih bertakwa ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kami dari panitia tak bosan-bosan terus mengingatkan kepada seluruh peserta di antara tips untuk mudah mempelajari belajar bahasa Arab ini yaitu terus kita koreksi niat kita. Terus kita koreksi niat kita. Dan hendaknya kita perbaharui juga semangat kita di dalam belajar. Rasa kuriositas, ingin tahu materi apa yang akan dipelajari pada malam hari ini. Materi apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala. Rasa ingin tahu tersebut insya Allah menunjukkan semangat antum di dalam belajar bahasa Arab. Karena luas sekali pelajaran bahasa Arab ini ya ikhwah. Sangat luas sekali. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita mencintai bahasa ini, bahasa Arab dengan banyak keutamaan di dalamnya. Hendaknya kita senang ketika akan ada pelajaran bahasa Arab. Kita semangat ingin tahu
materi yang akan disampaikan. Dengan semangat itulah insya Allah akan bimbing antum untuk bisa mudah mendapatkan dan memahami materi yang disampaikan tersebut. Nah, kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah kita punya fitur rekaman, namun akhir-akhir ini ya karena sinyal juga kami tidak bisa langsung mengupload di hari H atau setelah dars sebagaimana biasanya. Namun insya Allah antum tetap bisa mengakses rekamannya di hari-hari selanjutnya ya, untuk rekaman yang akan kita upload di hari-hari selanjutnya. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya dan Allah mudahkan kita di dalam memurajaah pelajaran. Nah, kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati. Alhamdulillah ya, sudah banyak ya tata tertib yang kita telah taati dan itu alhamdulillah menunjukkan bahwasanya antum semangat ya di dalam mengikuti program ini. Dan seperti yang kita sampaikan bahwasanya dengan mentaati tata tertib majelis online tersebut insya Allah memudahkan antum juga di dalam memahami pembelajaran, terutama sikap tawadjuh di dalam belajar, yaitu antum on cam siap belajar dengan pakaiannya rapi, menghadirkan jiwanya, hatinya, kemudian siap juga dengan kitab modul dan buku catatannya, dan bertanya untuk mengetahui apa yang belum antum pahami. Insya Allah itu semua akan memudahkan antum di dalam memahami ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wara'ah. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wara'ah. Kepada Ustazuna Ustaz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal masykura. Baik, terima kasih Ustaz Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita belajar sorof dulu, rekan-rekan. Silakan dibuka modul sorofnya. Untuk sorof terakhir yang kita pelajari adalah isim alat. Ya. Jadi sekarang masuk ke item istilah berikutnya, yaitu fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Tulisannya seperti itu, okay? Al-fi'lu al-madhi al-majhul. Kalau untuk thulathi mujarrad, ya, thulathi mujarrad wazannya adalah fu'ila. Ya, fu'ila.
Untuk tasrif lugawinya itu sama persis seperti fi'il madhi maklum, ya. Jadi bunyi akhirnya sama, ya. Hanya berbeda depannya saja. Kalau fi'il madhi maklum kan fa'ala, fa'ala, fa'alu begitu ya. Nah, kalau majhul fu'ila, fu'ila, fu'ilu gitu. Sama ya. Tasrifannya ada di situ, tasrif lugawinya fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Mungkin sedikit kita praktekkan dulu. Misalnya dengan fi'il kutiba. Kutiba artinya ditulis atau ditetapkan atau diwajibkan gitu ya. Seperti dalam ayat yang sering kita dengar itu ya. Kutiba alaikumus siyam. Nah, gitu. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Pak Bayu silakan Pak Bayu di tasrif lugawi. Kutiba silakan. Kutiba, kutiba, kutibu, kutibat, kutibata, kutibna, kutibta, kutibtuma, kutibtum, kutibti, kutibtuma, kutibtuna, kutibtu, kutibna. Ya, khair insyaallah. Satu lagi misalnya dengan fi'il nusiro, artinya ditolong. Kalau nasoro menolong, nusiro ditolong. Diana silakan, Diana di tasrif. Nusiro, monggo. Baik, Ustaz. Nusiro, nusiro, nusiru, nusirot, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Nah, khair insyaallah. Oke. Satu lagi dengan fi'il ukila. Ukila dari akala ya. Akala itu makan, kalau ukila dimakan. Yang senang makan-makan Ferry kayaknya. Silakan Ferry. Ukila, 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 ukilu, ukilat, ukilata, ukilna, ukil, ukil, ukil Ya, ta, ukil ukilta. tuma, ukil ta, ukil tuma, ukil tum, ukil ti, ukil tuma, ukil tuna, ukil tu, ukilna. Ya, mabruk insyaallah. Nah. Seperti itu ya, tasrif lugawi dari fi'il madhi majhul untuk sulasi mujarrad. Sekarang kita baca kisi-kisinya rekan-rekan, silakan diperhatikan semuanya tawajuh. Ya. Kisi-kisinya yang pertama, fi'il madhi majhul adalah kata kerja yang tidak diketahui pelaku atau fa'ilnya untuk perbuatan yang sudah terjadi atau lampau. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja pasif. Gitu ya. Jadi fi'il majhul itu artinya kata kerja pasif kalau dalam bahasa kita. Kalau bahasa kita, kalau kata kerja pasif biasanya pakai di atau ter. Ya, ditutup, tertutup. Ya, ditolong, tertolong. Ditulis, tertulis dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kata kerja pasif. Yang dalam bahasa Arab adalah fi'il majhul. Kalau fi'il madhi majhul berarti fi'ilnya sudah lampau. Ya, fi'ilnya sudah lampau. Apa yang dimaksud dengan istilah majhul ini kaitannya dengan kondisi fa'il yang tidak diketahui. Majhul itu secara bahasa adalah isim maf'ul dari jahila ya jahalu. Artinya bodoh atau tidak mengetahui. Nah, gitu ya. Tidak mengetahui. Itu artinya jahila ya jahalu. Majhul berarti tidak diketahui. Nah, begitu.
Apa di sini yang tidak diketahui? Fa'ilnya. Ya, pelaku dari perbuatan tersebut. Tapi apa maksud dari tidak diketahui? Apakah benar-benar pelakunya tidak diketahui? Bukan begitu. Ya, jawabannya ada di kisi nomor 2. Maksud dari tidak diketahui pelakunya adalah tidak disebutkan dalam kalimat. Ya, bukan tidak diketahui secara hakikatnya. Contohnya misalnya begini. Nur Muhammad melihat seorang anak dipukul oleh Hamid. Misalnya gitu ya. Nur Muhammad melihat ada seorang anak dipukul oleh Hamid. Jadi tahu Nur ini ya, bahwasanya yang memukul anak itu adalah Hamid. Terus Nur ditanya, siapa yang memukul anak itu? Ada apa dengan anak itu? Anak itu dipukul. Gitu. Anak itu dipukul. Ya. Apakah kemudian Nur Muhammad di sini tidak mengetahui pelakunya? Dia tahu, hanya saja tidak menyebutkan pelakunya di dalam ucapannya, di dalam kalimat. Begitu maksudnya, nggih? Bukan tidak diketahui secara hakikatnya. Tapi yang dimaksud tidak diketahui pelakunya adalah tidak disebutkan dalam kalimat. Baik ucapan maupun tulisan. Bisa dipahami, nggih? Khair insyaallah. Kemudian yang ketiga, tasrif lugawi fi'il madhi majhul didasarkan pada perbedaan domirnya secara lengkap sehingga ada 14 bentuk. Sama seperti bentuk maklumnya. Jadi fi'il itu ada yang maklum, ada yang majhul. Dua yang pertama pada tasrif istilahi itu adalah fi'il madhi maklum dan fi'il madhi fi'il madhi maklum dan fi'il mudhari' maklum. Ya, begitu. Nah, hanya saja kalau untuk fi'il yang maklum itu terkadang maklumnya tidak usah disebut tidak apa-apa. Kalau kita mengatakan fi'il madhi gitu saja, maka maksudnya adalah maklum. Begitu juga dengan fi'il mudhari', begitu saja maksudnya adalah maklum. Sedangkan kalau fi'ilnya majhul, maka harus disebutkan majhulnya. Ya, karena majhul ini di luar kebiasaan. Yang umum, yang biasa adalah yang maklum. Begitu ya, bisa dipahami insyaallah. Jadi kalau kita menyebut fi'il madhi begitu saja, maksudnya adalah maklum, begitu pula dengan fi'il mudhari'. Kalau fi'ilnya majhul, maka harus disebutkan majhul. Fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' majhul. 6. Nah, tasrif lugawinya ada 14 seperti yang tertulis di atas tadi tuh, ya. Ada 14 lafadz. Nah, sesuai dengan domir. Ya, sesuai dengan domir yang dijadikan acuan domir rafa munfasil. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah. Kemudian yang berikutnya, fi'il majhul tidak mengandung fa'il melainkan naibul fa'il. Ini harus diingat. Jadi gandengannya masing-masing rekan-rekan, nggih. Kalau fi'il maklum itu gandengannya dengan fa'il. Kalau fi'il majhul gandengannya dengan naibul fa'il. Sehingga tidak pernah ada yang namanya fi'il majhul itu ada fa'ilnya, tidak ada. Ya, dalam bahasa Arab tidak ada istilah oleh. Ya, tidak ada istilah oleh. Misalnya begini. Anak itu dipukul oleh Hamid, itu tidak ada dalam bahasa Arab. Ya. Nah, padahal kata dipukul itu kan kata kerja pasif. Di mana dalam bahasa Arab adalah fi'il majhul. Ya, bahasa Arabnya begini. Duriba al-waladu, anak itu dipukul, titik. Ya, tidak ada kata oleh Hamid gitu, tidak ada dalam bahasa Arab. Ya, beda dengan bahasa kita. Nah, fi'il majhul itu gandengannya dengan naibul fa'il, sedangkan kalau fi'il maklum itu gandengannya dengan fa'il. Ya, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu ketika fi'ilnya itu harus dirubah menjadi majhul, maka mau tidak mau fa'ilnya harus hilang. Ya, fa'ilnya harus hilang
dan diganti dengan naibul fa'il. Begitu. Berikutnya mohon diperhatikan. Naibul fa'il hakikatnya adalah maf'ulun bi yang ditempatkan pada posisi fa'il yang telah dibuang. Ini sebenarnya sudah pernah kita singgung sedikit ya, masalah naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu hakikatnya adalah maf'ulun bi ya, yang maf'ulun bi ini digeser menempati posisi fa'il yang sudah dibuang gara-gara fi'ilnya dirubah majhul. Nah, gitu. Saya berikan contoh misalnya begini. Nasoro Muhammadun ar-rajula. Nasoro Muhammadun ar-rajula. Muhammad menolong laki-laki itu. Muhammadun sebagai fa'il, ar-rajula sebagai maf'ulun bi. Ya. Nah, Muhammadun sebagai fa'il karena fi'ilnya nasoro masih dalam bentuk maklum. Ya, gandengannya dengan fa'il masih sah. Gitu ke? Nah, tapi ketika nasoro ini kita rubah menjadi majhul, menjadi nusiro, ya, nusiro artinya ditolong, maka Muhammadun di sini sudah tidak berlaku lagi sebagai fa'il. Jadi Muhammadun ini sudah tidak berlaku lagi, maka dibuang fa'ilnya itu. Ya, nah, kenapa? Karena kalau fi'ilnya majhul, gandengannya bukan lagi fa'il, melainkan naibul fa'il. Dari mana naibul fa'il? Nah ini. Setelah Muhammadun yang tadi sebagai fa'il itu dibuang, gara-gara fi'ilnya dirubah majhul, ya. Kemudian ar-rajula yang tadinya maf'ulun bi, kita geser menempati tempatnya fa'il yang sudah kosong itu, ya. Dan namanya diganti menjadi naibul fa'il, bukan lagi sebagai maf'ul. Ya, namanya dirubah menjadi naibul fa'il dan i'rabnya yang tadinya mansub ar-rajula ketika masih menjadi maf'ul, ketika menjadi naibul fa'il i'rabnya marfu'. Karena naibul fa'il itu sama seperti fa'il dalam hal i'rabnya yaitu marfu'. Jadilah nusiro ar-rajulu, laki-laki itu ditolong. Gitu ya, bisa dipaham. Ya, jadi naibul fa'il itu hakikatnya adalah maf'ulun bi. Ya, maf'ulun bi yang sudah digeser menempati tempatnya fa'il yang fa'ilnya dibuang gara-gara fi'ilnya dirubah menjadi majhul. Bisa dipahami? Ayo insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan dulu mungkin sebelum dilanjut? Kita lanjut dulu ya. Nah, Oke, monggo Pak Budi. Ya. Ustadz, kan kalau tadi ada yang bentuk tasrif lugawinya misalnya fu'ilat gitu atau fu'ilata gitu. Nah, kalau kemudian dia diikutin dengan naibul fa'il, apakah itu, bentuknya tetap nanti akan fu'ilata gitu? Ya Pak. Ya, pertanyaan yang bagus, ya. Menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi domir rofa yang ketika dalam bentuk maklum itu menjadi fa'il akan otomatis menjadi naibul fa'il ketika dirubah menjadi majhul. Contoh misalnya fa'altu. Nah, fa'ilnya di situ mana Pak Budi? Fa'altu. Kunti Pak Budi. Fa'altu. Fa'ilnya. Domir tu-nya Ustaz. Domir tu, betul. Maka ketika dimajhulkan fu'iltu, tu-nya itu naibul fa'il. Itu Pak Budi ya. Berarti itu udah juga berlaku untuk semuanya. Sudah nggak perlu diikutin lagi dengan isim selanjutnya gitu ya Ustaz? Tidak perlu. Cukup itu sudah sebagai naibul fa'ilnya. Oke, khair insyaallah. Diikuti isim dhahir setelahnya itu apabila belum ada naibul fa'il dalam bentuk isim dhahir. Ini kan kaidah istilahnya tahapan seperti pembahasan mengidentifikasi fa'il pada suatu fi'il, Pak Budi ya? Yeah. Kan begitu. Prosesnya kan dulu begitu. Cara mencari fa'il, ya, langkah pertama kan dicari isim dhahir dulu.
Kalau tidak ada isim dhahir, baru dalam bentuk domir baris. Kalau tidak ada domir baris, baru domir mustatir. Ini juga sama berlaku untuk naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il dalam bentuk isim dhahir, ya sudah itu adalah naibul fa'ilnya. Kalau tidak ada yang bentuk isim dhahir, maka ya dalam bentuk domir baris. Kalau tidak ada domir baris, berarti domir mustatir. Ini sama persis seperti fa'il pada fi'il maklum, Pak Budi. Ya? Contoh misalnya, kalau fa'ala gitu saja, fa'ilnya kan domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Gitu Pak Budi. Ya? Maka ketika fu'ila juga begitu. Hanya saja apa yang tersembunyi? Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya berupa domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Gitu ya? Khair insyaallah. Jadi cara menentukan fa'il pada fi'il maklum itu sama dengan cara menentukan naibul fa'il pada fi'il majhul. Oke? Jadi prinsip-prinsip kerjanya sama gitu. Khair insyaallah. Syukran Ustaz. Jadi misalnya gini, misalnya kalau fa'alu fa'ilnya adalah wawu, wawul jamaahnya itu, ya. Begitu pula ketika majhul fu'ilu, maka wawunya itu sebagai naibul fa'il. Dan seterusnya sama berlaku. Begitu. Oke, baik, insyaallah. Kita lanjutkan berikutnya. Jadi sekali lagi, naibul fa'il hakikatnya adalah maf'ulun bi yang ditempatkan pada posisi fa'il yang telah dibuang. Gitu. Terus bagaimana kalau suatu fi'il itu mengandung dua maf'ul? Nah, karena rekan-rekan ada fi'il-fi'il tertentu ya. Dalam hal ini misalnya dhonna wa akhwatuha itu membutuhkan dua maf'ul itu. Ya, dhonna itu kan membutuhkan dua maf'ul. Sudah kita pelajari amalan dhonna adalah tansibul maf'ulaini, menasabkan dua maf'ul. Gitu. Bagaimana kalau fi'il yang membutuhkan dua maf'ul? Mana nanti yang menjadi naibul fa'ilnya? Katanya naibul fa'il itu kan datang dari maf'ulun bi. Gitu ya? Maka nanti yang menjadi naibul fa'il adalah maf'ul awal, maf'ul yang pertama. Sedangkan maf'ul tsani, maf'ul yang kedua, posisinya nanti i'rabnya tetap mansub sebagai maf'ul tsani. Gitu ya? Insyaallah. Jadi nanti kalau kita menjumpai fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul, ya, fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul, kemudian sudah ada naibul fa'ilnya, maka lafadz yang setelahnya itu adalah sebagai maf'ul tsani, i'rabnya tetap mansub. Begitu. Ya, itu nanti saja. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya kita akan menjumpai ya tema-tema seperti itu. Ini hanya sekedar wacana awal saja, ya. Tidak usah terlalu dipusingkan. Kasihan Nur Muhammad tambah pusing nanti. Ya Nur, tambah pusing atau ya. Ya satu. Kayak meme-meme itu ya, hidup lagi capek-capeknya. Oke, monggo silakan. Siapa tanya tadi? Ya, Ustaz. Ya, Abdi, monggo. Untuk fi'il majhul itu berarti tidak berlaku untuk yang fi'il lazim ya, Ustaz. Oh iya, betul. Ya, ya. Baik, kita ya, khair insyaallah. Nah. Ya, itu juga mau kita terangkan tadi ya. Jadi fi'il majhul itu memang hanya bisa diadaptasikan dari fi'il muta'addi. Ya. Fi'il muta'addi itu adalah sebutan untuk fi'il yang ada maf'ulnya. Lawannya adalah fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak ada maf'ul bihnya. Ya. Karena naibul fa'il itu kan datang dari maf'ulun bi. Lantas bagaimana kalau fi'il lazim kok bisa dirubah jadi majhul? Ya tidak bisa, gitu ya, tidak bisa. Jadi fi'il lazim itu tidak bisa dibuat secara majhul. Kenapa? Karena tidak ada maf'ul bihnya.
Adapun kalau dalam tasrifan istilahi, ketika failnya itu lazim kok tetap di tasrifnya itu ada fail majhul, itu hanya untuk memudahkan saja. Memudahkan tasrifan. Supaya tidak repot-repot memilah-milah begitu. Mana yang lazim, mana yang mutaaddi gitu. Nah, misalnya kata jalasa. Jalasa itu kan artinya duduk. Jalasa termasuk fi'il lazim, tidak ada maf'ul bihnya. Ketika ditasrif, jalasa yajlisu julusan. Jalisun, majlusun, ijlis la tajlis, majlisun mijlasun, julisa yujlasu. Ada julisa dan yujlasu. Padahal dalam prakteknya nggak ada kata julisa itu. Nggak ada masa diduduk begitu, kan tidak ada. Duduk menjadi diduduk. Insyaallah. Dalam prakteknya tidak ada kata. Itu hanya untuk memudahkan tasrifan saja. Insyaallah. Baik, sudah cukup. Kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya mohon diperhatikan. Fa'il dibuang apabila fi'il dirubah menjadi majhul. Nah ini. Kalau fi'ilnya sudah dirubah menjadi majhul, maka fa'ilnya dibuang. Sudah tidak berlaku lagi. Ya, nah itu. Fi'il maklum berkaitan dengan fa'il, fi'il majhul berkaitan dengan naibul fa'il. Naibul fa'il itu kan secara bahasa artinya pengganti fa'il. Naib itu kan pengganti gitu ya. Nah, makanya kalau mau menikah itu kan ada Pak Naib. Pak Naib ya. Pak penghulu itu kan sebutannya Pak Naib gitu ya. Maksudnya apa? Yaitu yang bertugas menggantikan apa itu? Ijab kabulnya itu sebagai pengganti dari orang tua walinya gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Ada beberapa alasan untuk menyembunyikan fa'il dari fi'ilnya. Hingga kemudian fi'ilnya dirubah menjadi majhul. Gitu, Jadi ada beberapa alasan. Pertama, ya di antara alasannya adalah karena sudah diketahui secara umum. Sudah diketahui oleh semua orang secara umum. Contohnya misalnya dikatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu. Ya, di situ fi'ilnya dijadikan majhul khuliqa. Ya, tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa? Karena sudah diketahui siapa yang menciptakan, tentu Allah. Nah, begitu Nah. Dan ada sedikit mungkin lucu salah satu sebab menyembunyikan fa'il gitu sehingga fi'ilnya dirubah menjadi majhul itu adalah karena takut menyebutkan. Gitu Karena takut menyebutkan begitu. Contohnya tadi misalnya Nur tadi ya. Ketika melihat si anak dipukul oleh Hamid. Ini kalau Nur ini terus terang bakal dipukul juga sama Hamid nanti. Gitu. Akhirnya si Nur tidak menyebutkan Hamid. Ya, takut dipukul juga sama si Hamid nanti. Begitu. Akhirnya Nur cuma mengatakan anak itu dipukul. Gitu. Tidak berani menyebutkan fa'ilnya itu Hamid. Sehingga uslub bahasanya, fi'ilnya dirubah menjadi majhul. Ya, Nur tidak mengatakan anak itu dipukul, Hamid memukul anak itu. Ya, tidak mengatakan Hamid memukul anak itu, tapi mengatakan anak itu dipukul. Di sini Nur menyembunyikan Hamidnya itu dengan cara menjadikan fi'ilnya majhul karena takut. Ya, takut ada apa-apa ini kalau menyebutkan pelakunya. Itu hanya sebagian saja, belum saja kita bahas terlalu banyak. Kemudian berikutnya, ini rumusnya ini penting rekan-rekan. Mohon diperhatikan itu. Rumus untuk membuat fi'il madhi majhul ini berlaku untuk semuanya. Ya, berlaku untuk semuanya. Baik yang thulathi mujarrad, thulathi mazid, rubai mujarrad, maupun rubai
mazid. Ya. Hanya saja kalau untuk tulafi mujarot itu lebih simpel pakai wazan saja, yaitu fu'ila gitu saja. Ya. Jadi kalau untuk yang tulafi mujarot itu lebih gampang menggunakan wazan yaitu fu'ila. Nah, sedangkan kalau untuk yang di luar tulafi mujarot, maka untuk mengetahui bagaimana cara membacanya fi'il madhi majhul itu, maka bisa menggunakan rumus ini, gitu ya. Bagaimana rumusnya? Saya bacakan. Dumma kullu mutaharrikin minhu wa kusira ma qabla akhirih. Dumma kullu mutaharrikin minhu wa kusira ma qabla akhirih. Nanti harus dihafalkan ini. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana rumus fi'il madhi majhul, ya, nah ini harus dihafalkan. Dumma kullu mutaharrikin minhu wa kusira ma qabla akhirih. Begitu. Oke. Nah. Artinya apa? Di halaman setelahnya, monggo dibuka. Di dhammah semua harokat darinya dan di kasroh huruf sebelum terakhirnya. Jadi begini rekan-rekan, untuk membuat fi'il madhi majhul itu semua harokat yang ada itu di dhammah. Gitu nggih? Kecuali huruf yang sebelum terakhir itu di kasroh nanti. Nah, gitu. Ya. Adapun huruf yang terakhir, kalau fi'il madhi itu pasti awalnya di fathah itu tidak perlu dibahas. Yang namanya fi'il madhi itu pasti huruf terakhirnya di fathah dulu, kemudian nanti selanjutnya mengikuti tasrif lugawi tadi. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, maksudnya begitu ya. Tapi awalnya di fathah dulu. Jadi sekali lagi simpelnya adalah cara membuat fi'il madhi majhul, semua harokatnya itu di dhamma. Ya, baik yang ketika masih bentuk maklum ada yang di kasroh, ada yang di fathah, gitu ya. Itu nanti semuanya di dhamma. Nah, kecuali yang sukun tetap sukun. Ya, karena sukun itu sebenarnya tidak masuk kategori harokat. Ya, sukun itu tidak termasuk harokat. Maka kalau dikatakan di dhamma semua harokat, maksudnya harokat, yaitu dhamma, fathah, kasroh itu namanya harokat. Sukun bukan harokat. Jadi semua harokat itu di dhamma, kemudian huruf yang sebelum terakhir di kasroh. Udah itu saja intinya. Okay? Nah, adapun huruf yang terakhir tidak perlu ditanyakan lagi karena pasti fathah. Kalau fi'il madhi itu. Oke. Nah, mari kita lihat contohnya. Misalnya kataba, ya, ini untuk sulasi mujarot. Ya, kataba. Hurufnya cuma 3, gitu ya. Jadi nanti yang di domah ya cuma 1 saja, karena huruf tengah itu sudah huruf sebelum terakhir. Nah, itu di kasroh. Jadi taknya itu di kasroh. Ya, baknya tetap di fathah. Harokatnya cuma 1 saja, yaitu pada kaf, yaitu ka. Nah itu di domah. Jadilah kutiba. Nah, begitu. Oke, kutiba. Atau kalau mau simple, untuk yang sulasi mujarot itu dengan wazan fu'ila. Begitu. Nah. Contoh berikutnya misalnya akhroja. Oke, akhroja. Hanya ada 1 harokat nanti yang di dhamma karena huruf yang kedua sukun. Sukun tetap sukun. Kemudian ro itu adalah huruf sebelum terakhir di kasroh. Jadinya apa? Ukhrija. Nah, begitu ya? Ukhrija. Jadi semua harokat di dhamma. Nah, semua harokat di dhamma. Baik. Berikutnya adalah ifta'ala misalnya. Ifta'ala. Ada berapa harokat nanti yang di dhamma? Ada 2. Yaitu harokat pada alif, kasroh itu nanti kita dhamma. Dan ta yang di fathah nanti kita dhamma. Adapun fa-nya sukun maka tetap sukun. Ainnya itu adalah huruf sebelum terakhir di kasroh. Ya, ifta'ala jadinya uftu'ila. Uftu'ila. Nah, begitu. Ya. Jadi misalnya ada fi'il iqtaroba.
Ya, iqtaroba berarti kira-kira bunyinya bagaimana kalau majhul Pak Budi? Kalau iqtaroba majhulnya bagaimana bunyinya? Ukturiba. Ukturiba betul. Nah, oke. Harusnya ini saya buat anu ya dalam bentuk rumusnya ya. Tapi tidak apa-apa ini langsung saya buatkan fi'ilnya. Nanti dikiaskan saja ya. Kataba itu maksudnya fa'ala menjadi fu'ila. Kemudian yang akhroja itu maksudnya wazan af'ala. Majhulnya adalah uf'ila. Begitu ya. Nah, nanti dikiaskan ke yang lain. Kalau misalnya anzala, anzala menjadi apa majhulnya? Hafidz Sutanto. Menjadi apa? Majhulnya. Unzila, betul. Oke, khair insyaallah. Begitu ke? Gampang insyaallah. Nah, nanti kalau kita membaca Al-Qur'an misalnya ke sambil dipelajari nahwunya gitu ya. Ada kata unzila. Unzila berarti seperti ayat yang juga mungkin sering kita dengar, Syahrul Ramadan alladzi apa? Unzila fihil Qur'an. Nah, gitu ya. Nah, unzila artinya diturunkan, bentuk majhul dari anzala. Anzala itu menurunkan, unzila diturunkan. Mana nanti naibul fa'ilnya? Al-Qur'anu. Gitu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu. Makanya Al-Qur'anu di situ marfu, dia sebagai naibul fa'il dari unzila. Ya, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Gitu. Oke. Khair insyaallah. Kemudian kalau istaf'ala, ya, istaf'ala, ya, nanti ada dua yang di dhamma, yaitu alif dan ta. Untuk sinnya itu sukun, fa-nya juga sukun, tetap sukun, gitu ya. Kemudian ain termasuk huruf sebelum terakhir di kasroh. Jadinya ustuf'ila. Ya. Contohnya istaghfaro. Istaghfaro. Majhulnya menjadi apa? Dio. Istaghfaro. Majhulnya menjadi apa, Dio? Ustufiro. Ustufiro. Iya, betul. Khair insyaallah. Istaghfaro ustughfiro. Nah, begitu ya. Baik. Coba kita terapkan ke wazan-wazan yang lain. Kalau wazan infa'ala. Infa'ala. Coba Kaisar. Infa'ala. Jadinya apa majhulnya? Unfu'ila. Unfu'ila. Betul. Masya Allah. Khair. Kalau tafa'ala. Tafa'ala dengan Agus. Apa bunyi majhulnya? Tafa'ala. Tufu'ila. Tufu'ila. Betul. Begitu kan? Insya Allah bisa dipahami. Jadi rumus tadi diterapkan kepada semua fi'il gitu ya. Yaitu dumma kullu mutaharrikin minhu wa kusira ma qabla akhirih. Ya, di dhammah semua harokat darinya dan di kasroh huruf sebelum terakhirnya. Sampun bisa dipahami ya? Ada yang perlu ditanyakan dulu? Tanya Ustadz, Monggo. terkait ayat yang tadi yang unzila fihil Qur'anu itu, kenapa setelah fi'il madhi majhul diselipin fihi, tapi naibul fa'ilnya setelahnya Ustadz gitu, diselipkan gitu. Iya. Apakah masih berlaku? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, memang boleh seperti itu. Selipan-selipan, sisipan-sisipan itu biasa dalam bahasa Arab ya. Tidak merubah esensinya. Gitu, tidak merubah esensinya. Aslinya adalah unzilal Qur'anu fihi. Itu hanya masalah uslub berbahasa saja. Menunjukkan kekayaan hasanah bahasa Arab itu seperti itu. Uslubnya itu kaya begitu ya. Nah, tidak masalah. Jadi boleh antara fi'il dengan
fi'il maklum dengan fa'ilnya ada sisipan itu boleh. Begitu pula dengan fi'il majhul dengan naibul fa'ilnya ada sisipan itu boleh, gitu ya. Nah, Oh, bahkan dalam masalah fi'il, fa'il dan maf'ulun bi itu nanti macam-macam susunannya. Ya, tapi belum saatnya dibahas sekarang. Ada yang maf'ul bihnya itu berada di tengah, ada bahkan yang berada di depan, gitu ya. Adapun susunan yang normal adalah fi'il, fa'il, maf'ul itu yang normal, yang wajar gitu ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu terkadang maf'ul bihnya itu di tengah, bahkan terkadang terletak paling depan, gitu ya, macam-macam. Begitu. Tidak apa-apa, itu hanya uslub saja, masalah uslub. Cuma memang terkadang ada sebagiannya itu ada syarat-syaratnya, gitu ya. Nah, baik, lagi Ustaz, demikian. mau nanya lagi. Lanjut, monggo. Naibul fa'il itu mengenai sifatnya itu memang tidak memungkinkan nakiro ya Ustaz? Boleh nakiro boleh. Oh, boleh. Tidak ada kaitannya dengan itu. Fa'il, naibul fa'il itu boleh nakiro, boleh ma'rifah. Sebagaimana maf'ulun bi, ya boleh nakiro, boleh ma'rifah. Cuma mungkin kebetulan contohnya tadi ma'rifah. Ya. Nah, Oke. Ya, jadi syukran, Ustaz. itu tidak ada kaitannya dengan ma'rifah nakiro, bebas. Yang penting irobnya marfu, ya, fa'il dan naibul fa'il marfu. Nah. Misalnya dalam surat apa itu? Wa idza unzilat suratun. Nah, gitu ya. Nah, apabila diturunkan suatu surat. Nah, gitu. Suratun nakiro. Banyak di dalam Al-Qur'an ya. Naibul fa'il atau fa'il yang nakiro. Baik, khair insyaallah. Ada lagi? Namun ya kita lanjutkan dulu, kurang 2 poin kisi-kisinya ini. Selanjutnya, domir yang menjadi fa'il pada fi'il madhi maklum. Nah ini yang ditanyakan Pak Budi tadi. Oke Pak Budi. Oke. Domir yang menjadi fa'il pada fi'il madhi maklum akan menjadi naibul fa'il pada fi'il madhi majhul. Begitu Pak Budi ya. Nah. Jadi ketika Iya, Ustaz. ditasrif fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna dan seterusnya sampai fa'altu, fa'alna. Domir-domir yang melekat itu adalah sebagai fa'ilnya. Maka ketika menjadi majhul, fu'ila, fu'ila, fu'ilu, dan seterusnya, sampai fu'iltu, fu'ilna, domir-domirnya itu sebagai naibul fa'ilnya. Bisa dipahami ya? Khair insyaallah. Berikutnya, prinsip kerja fi'il madhi majhul sama dengan fi'il madhi maklum. Maksudnya bentuk akhirnya itu loh, ya, prinsip kerja itu. Nah, fa'ala, fu'ila. Fa'ala, fu'ila. Fa'alu, fu'ilu. Jadi prinsip kerjanya sama. Nah, khair insyaallah. Mungkin cukup dulu untuk pelajaran sorofnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita beralih ke DL-nya. Okay? Ustaz, afwan Ustaz. Monggo, silakan, Firman. Kaidah letak fi'il Ustaz termasuk juga ini fi'il. Berlaku. Okay. Berlaku untuk majhul juga sama. Jadi meskipun naibul fa'ilnya itu mau mufrad, mutsanna atau jamak, kalau fa'ilnya berada di depan maka tetap wajib mufrad, tetap berlaku. Begitu pula dengan kaidah penyertaan fi'il juga berlaku. Ya, Firman ya. Untuk nahwunya, terakhir sudah kita pelajari tentang kana itu ya, tentang kana. Nah, kaidah-kaidah kana itu sudah kita pelajari materinya. Jadi sekarang kita tinggal membaca latihannya ya. Nah, intinya adalah suatu kalimat apabila mengandung makna lampau, ini yang paling penting itu poin yang terakhir ya. Mengandung waktu lampau, ya. Mengandung waktu lampau dan belum ada fi'il madhi yang menunjukkannya, maka ini wajib diberi kana. Ini yang paling penting. Ya, wajib diberi kana. Monggo dilihat di latihan 6 rekan-rekan untuk DL-nya itu ya, latihan 6 dari pelajaran 7.
Contoh-contohnya saya bacakan dulu ya. Contoh yang pertama. Al-mudarrisu fil fasli. Nah, Pak Guru di dalam kelas. Kapan Pak Guru di dalam kelas? Ketika ngomong ini masih berada di dalam kelas. Ya, karena tidak ada kananya gitu. Kemudian kalimat setelahnya itu ya, ditambahi waktu yang menunjukkan lampau, yaitu apa? Qabla khomsi daqaiqa. 5 menit yang lalu. Nah, berarti ada waktu yang menunjukkan lampau dan tidak ada fi'il madinya. Maka yang seperti ini wajib diberi kana. Makanya lihat itu ada kananya. Oke. Kanal mudarrisu fil fasli qabla khomsi daqaiqa. Jadi Pak Guru di dalam kelas 5 menit yang lalu. Kananya nggak usah diartikan. Ya, tidak usah diartikan, tidak apa-apa. Atau kalau waktunya belum lama, boleh diartikan tadi. Oke. Tadi Pak Guru di dalam kelas 5 menit yang lalu. Nah. Contoh yang kedua, at-tullabu fil mal'abi, para murid di tempat bermain, gitu ya. Para murid di tempat bermain. Nah, tidak ada waktu yang menunjukkan lampau, maka tidak perlu diberi kana, tidak apa-apa. Ya. Kemudian pada kalimat setelahnya diberi tambahan kata yang menunjukkan waktu lampau, yaitu qabla nisfi sa'atin, setengah jam yang lalu. Maka yang seperti ini wajib diberi kana. Kanatul labu fil mal'abi qabla nisfi sa'atin. Ya. Jadi tadi para murid di tempat bermain setengah jam yang lalu. Atau nggak usah diberi tadi, tidak apa-apa. Ya. Itu hanya hukumnya mubah saja gitu ya. Kalimat yang ketiga, ummi fil matbahi, ibuku di dapur. Ya. Begitu diberi waktu yaitu qabla qalilin, waktu lampau, ya, qabla qalil itu artinya baru saja. Qabla qalilin artinya baru saja. Maka wajib diberi kana. Karena ummi itu mu'annats, maka kananya diberi taknis, ya. Kanat ummi fil matbahi qabla qalilin. Ibuku di dapur baru saja. Begitu. Nah, sekarang kita kerjakan latihannya itu. Dibaca dulu kalimat yang pertama. Kemudian dijadikan ini ya, pada kalimat setelahnya itu ada tambahan-tambahan waktu lampau, maka wajib diberi kana. Nah, untuk masalah penggunaan kana ini boleh berada di awal kalimat, boleh juga jatuh setelah mubtada, esensinya sama. Yang penting ada kananya. Dengan melibatkan kaidah letak fi'il, gitu ya. Kalau kananya itu jatuh setelah mubtada, maka harus disesuaikan dengan mubtadanya. Nah, supaya kita belajar menerapkan kana sesuai dengan ininya, mubtadanya gitu ya. Maka saya ingin jawabannya nanti kananya ditaruh di tengah. Gitu ya, insyaallah. Tapi tidak berubah esensinya, sama. Nah, kita mulai dari ini. Sutriman, silakan Sutriman. Oke, Ustaz. Al-mudiru fi ghurfatihi. Kepala sekolah itu di dalam ruangannya. Al-mudiru kana fi ghurfatihi qabla sa'atin. Kepala sekolah itu di dalam ruangannya sejam yang lalu. Betul, khair insyaallah. Al-mudiru kana fi ghurfatihi qabla sa'atin. Ini sama dengan kanal mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin, sama. Pak Kepala Sekolah di ruangannya 1 jam yang lalu. Betul, khair insyaallah. Pak Agus Lim, silakan nomor 2. Baik, Ustaz. Al-waziru
fi London. Oke, artinya Pak Menteri di London. betul. Al-waziru kana fi London qabla usbu'in. Baik. Pak Menteri di London seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu, betul. Khair insyaallah. Nomor berikutnya dengan Adi, silakan Adi. Akhi fi Makkah. Akhi kana fi Makkah qabla arba'ati ayyamin. Betul. Artinya saudaraku di Mekah 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Terus. Selanjutnya Rahmat, silakan Rahmat. Ya, Ustaz. Al-tiba'u fil Ada alnya ya. mustasfa. Al-atiba'u, ada alnya, mubtada ma'rifah, oke. Oh, diulang. Al-tiba'u fil mustasfa. Oke. Artinya? Artinya, Ustaz. Oke, diartikan dulu. Al-tiba'u. Apa? Al-atiba'u. Al-tiba'u. Para dokter berjamak dari tabib. Oh, iya. Para dokter itu di rumah sakit. Oke, terus. Al-tiba'u kana fil mustasfa qabla sulusi sa'atin. Nah, ini yang saya maksud tadi. Karena itu jatuh setelah mubtada harus disesuaikan dengan mubtadanya. Al-atiba itu mufrad atau jama', Rahmat? Jama', Ustaz, para dokter. Jama', mudzakar atau muannats? Al-tiba'u. Mudzakar atau muannats? Jama'. Muannats. Muannats itu para dokter wanita itu. Iya, Ustaz. Oh, berarti kan ya. Seringnya muannats saja antum ini. Kalau muannats itu jama' muannats salim, Rahmat ya. Tobi batun. Nah itu jamak perempuan. Kalau al-atiba itu kan jamak dari tobi bun mudzakar ya. Oh. Jadi itu jamak mudzakar. Mudzakar. Nah, kalau jamak mudzakar kananya jadinya apa? Ditasrif kana seperti tasrifan fi'il madhi. Dzaba, dzahabu, fa'ala, fa'alu itu ya. Kalau kana berarti kana, kanu. Nah itu ya. Kanu itu adalah bentuk jamak untuk mudzakar. Diulang lagi, monggo bacanya. Iya, ditambah wawul jamaah. Yes, al-atiba'u kanu fil mustasfa qabla sulusi sa'atin. Begitu ya, disesuaikan dengan mubtada'nya. Baik, artinya para dokter itu di rumah sakit 3 jam yang lalu. Kebanyakan tuh 3 jam itu ya. Tulus itu sepertiga. Pecahan itu. Oh, sepertiga. Tulus sepertiga jam yang lalu. Nah, khair insyaallah. Satu lagi, Ian, silakan Ian. Baik Ustaz. At-talibatu fil maktabati. Para siswi itu di perpustakaan. Naam. At-talibatu kanatunna fil maktabati. Kanat. Belum belajar ini ya, belum belajar tasrifan kana ya. Kanatu ya Ustaz? Bukan kanatu. Apa ya Ustaz? Belum disampaikan ini ya, tasrifan kana ini ya. Belum Ustaz. Apa? Ya. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Nah, kunna ini untuk mereka perempuan.
Oh, kunna. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Gitu ya. Nah, tadi kan at-thalibat kan banyak perempuan. Berarti pakai apa tadi? At-thalibatu. Kuntunna. Kuntuna untuk mukhatab. Ini kan gaib ini. Ah, Kunna. 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 Iya. Kunna. Baik. At-talibatu kunna fil maktabati qabla qalilin. Baik, khair insyaallah. Moga diperhatikan. Para siswi itu di perpustakaan sesaat yang lalu. Betul, khair insyaallah. Atau baru saja juga boleh, ya? Baru saja. Baru saja. Ya, khair insyaallah. Tolong diperhatikan yang ini. Kalimat yang kedua, ya. Saya kasih tebakan ini, ya. Nah. Untuk Haris, silakan. Al-waziru kana filandana, ya, qabla usbu'in. Al-waziru sebagai apa, Haris, kedudukannya? Mubtada, Ustaz. Mubtada. Nah, khobarnya mana? Khobar mubtada. Khobarnya kanannya itu, Ustaz. Kana, betul. Kana filandana. Ya, semuanya itu khobar. Ya. Oh, Di mana khobarnya berupa jumlah fi'liyah, yaitu kana filandana. Oh. Di sisi lain yang namanya kana itu butuh isim dan khobar juga. Sebagaimana pembahasan Laisa, ya. Kalau begitu mana isim dan khobarnya kana, Haris? Ini sama persis dengan pembahasan Laisa, ya. Ya, baik. Monggo. Isimnya domir mustatir. Domir mustatir tadi itu huwa. Betul. Terus ya, khobarnya? Khobarnya filandana. Filandana. Begitu ya. Artinya ketika ditanya al-waziru kana filandana, ditanya mana isim kananya, jangan dijawab al-wazir. Ya, al-wazir itu sebagai mubtada, bukan sebagai isim kana. Pokoknya isim kana, ya, isim dari fi'il yang nakis atau fa'il dari fi'il yang tam, itu syaratnya harus jatuh setelah fi'ilnya. Atau minimal tersembunyi di dalamnya. Tidak boleh mendahului. Kalau ada isim yang mendahului, itu bukan isimnya, bukan fa'ilnya, tapi mubtada. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, baik. Mungkin cukup dulu rekan-rekan ya, untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah besok kita masuk ke materi berikutnya. Nah, ada yang perlu ditanyakan sebelum ditutup majelisnya? Afwan, Ustaz. Monggo. Untuk kana, Ustaz, kalau kan ada ini fil apa yakun, Ustaz. Kalau yakun juga itu amalan kana juga, Ustaz. Itu fi'il mudhari'nya sama. Jadi amalan kana itu berlaku untuk semua ya, bentuk-bentuk kana, ya, baik fi'il madhi, fi'il mudhari', ya, bahkan masdarnya itu juga ada amalannya. Ya, fi'il amrnya, fi'il nahi, ya, majhulnya itu semuanya nanti ada isim dan khobarnya. Ya, berlaku amalan kana, tarfaul isma wa tansibul khobar. Makanya kalau kita pernah mendengar misalnya kun salafian misalnya begitu, ya. Nah, salafian itu adalah khobar kana, mana isim kananya? Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Yaitu domir anta yang tersembunyi di dalam kun, begitu. Oke, khair insyaallah. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Berlaku, ya. Jadi mau fi'il madhi, mudhari', amr, nahi sama, semuanya berlaku amalan kana. Ada lagi? Silakan. Afwan Ustaz. Yeah, kan Pak kalau secara makna begitu satu kalimat itu ada kana,
maka dia kan akan menunjukkan itu bermakna lampau gitu ya Ustadz. Nah, lampau. sedangkan kan tadi disampaikan bahwa ada bentuk mudoreknya kita. Sedangkan mudorek sendiri itu kan untuk yang sekarang dan yang akan datang gitu ya Ustadz. Nah, itu pengertiannya gimana Ustadz? Oke. Kalau kananya itu berupa mudorek Pak, maka kejadiannya itu bukan lampau. Gitu, oke? Bukan lampau. Nah, melainkan apa? Waktu mudorek, waktu al-hal atau al-mustaqbal gitu. Jadi yang menunjukkan waktu lampau itu adalah kana. Karena kana itu kan fi'il madhi dan menunjukkan waktu lampau. Itu pun nanti juga tergantung dari uslub kalimatnya. Gitu, oke? Nah, misalnya begini. Saya kunul waladu muhandisan. Misalnya begitu, ya. Saya kunul waladu muhandisan. Anak itu akan menjadi insinyur. Nah, gitu ya. Anak itu akan menjadi insinyur. Maka di sini yakunu tidak menunjukkan waktu lampau, gitu ya. Melainkan menunjukkan proses kejadian ya, yang akan datang. Itu Pak Budi ya. Nah, jadi nggak dilihat uslubnya dulu. Uslubnya dulu. Jadi karena itu akan berubah maknanya seiring dengan bentuk ininya, bentuk fiil, tasrifan bentuk fiilnya. uslub kalimatnya. Betul, Pak. Baik, Ustaz. Syukran. Yang menunjukkan waktu lampau itu adalah kana, gitu ya. Kana yang masuk pada mubtada dan khobar. Kana yang masuk pada mubtada dan khobar. Misalnya begini, ar-rajulu mudarrisan. Laki-laki itu adalah guru. Ketika nggak ada kananya, maka ketika ngomong ini masih menjadi guru dia. Tapi kalau kita sudah mengatakan kana rajulu mudarrisan, maka ini maknanya sudah berlalu. Diartikan dulu laki-laki itu adalah guru. Begitu Pak Budi ya? Baik, karena tadi awalnya saya pikir karena ini dia bermakna lampau, lalu jadi seperti apa Laisa gitu Ustaz, yang berupa fiil jamid gitu, hanya bisa satu tasrifan. Syukran Ustaz. Karena itu fiil mutasharif tam, ya, mutasharif tam lengkap. Ada madhi mudhari amr. Kana yakunu kun, begitu ya? Kana yakunu kun. Insyaallah. Alhamdulillah. Syukran. Ada lagi rekan-rekan sebelum diakhiri majelisnya? Monggo, silakan. Ya, tadi kalau tidak salah dengar tadi penjelasannya yang memiliki amalan kana itu selain madinya itu ada mudhari dan sebagainya. Tadi disebutkan kalau tidak salah itu yang majhul, Ustaz. Kana itu majhulnya gimana, Ustaz? Kana, ya, kana. Itu nanti majhulnya adalah kina. Oh, kina, Ustaz. Ya, kina. Seperti kola menjadi kila. Hanya saja itu tadi kata-kata ini jarang disebut karena itu fi'il lazim. Fi'il lazim dan dia fi'il nakis, gitu ya. Jadi tidak ada bentuk majhulnya sebenarnya, gitu ya. Tidak ada majhulnya. Insyaallah. Makanya tidak didapati kata kina atau yukanu. Jadi fi'il majhulnya adalah yukanu. Aslinya adalah yukwanu, aslinya begitu. Yukwanu. Terkena kaidah i'lal jadinya yukanu. Cuma kata kina dan yukanu ini tidak ada terapannya karena memang karena yakunu ya itu tidak ada maf'ul bihnya. Fi'il nakis ya. Fi'il nakis itu kan istilahnya butuhnya isim dan khobar, bukan butuh fa'il dan maf'ul. Ya, Abdi ya. Kana ya, yang dimaksud fi'il nakis itu adalah kana dan saudari-saudarinya. Kana dan akhwatnya gitu ya. Ini butuhnya adalah isim dan khobar, tidak butuh fa'il dan maf'ul. Begitu. Ya. Sehingga sebenarnya tidak ada bentuk majhulnya. Cuma kalau mau dibuat secara kaidah saja, seperti itu tadi bunyinya. Ya. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Ya, insyaallah.
Mungkin cukup dulu ya. Insya Allah dilanjut pertemuan berikutnya. Ya, walhamdulillah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kami akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.